Nah, tadi itu valve dengan spring ya, dengan pegas yang kita bisa adjust tension atau tegangannya. Sekarang yang kedua adalah rupture disk, kategori besar yang kedua. Nah, intinya dari namanya saja sebenarnya memang kita mendesain atau kita menggunakan disk ini ya untuk rupture, untuk pecah, untuk terbuka seperti itu. Jadi kalau ini ada disknya ya ketika set pressure itu terlampaui ya dia terbuka ya, dan material akan lepas, terventing seperti itu. Jadi dia ini barang habis pakai. Ya, ketika dia terbuka ya sudah tidak bisa dipakai lagi. Nah, disknya itu terbuat dari metal ya, calibrated sheet of metal yang memang cukup kuat, tapi sekali dia rupture ya sudah rupture, pecah pecah aja, terbuka terbuka aja. Ya, kita atur kekuatannya atau kita pilih material sesuai dengan yang kekuatannya sesuai dengan set pressure kita. Nah, rupture disk ini bisa di-setting atau bisa di-install standalone atau seri atau secara paralel dengan safety valve atau dengan relief valve yang spring loaded. Biasanya kita bisa menggunakan rupture disk ini di kondisi-kondisi ketika kita menghandle material yang korosif. Jadi kita lebih prefer untuk melepaskan material kita rilis melalui rupture disk, tidak melalui valve, karena valve-nya bisa rusak kalau dia bertemu dengan material yang korosif. Jadi lebih baik dibuang ke rupture disk, nggak masalah materialnya korosif, karena toh rupture disk sekali rusak ya rusak, sekali terbuka ya tidak bisa kita pakai lagi. Beda dengan valve. Kalau valve itu setelah rilis harusnya bisa tutup dan bekerja lagi seperti semula. Standby dan bisa bekerja lagi seperti semula. Tapi kalau valve bertemu dengan material yang korosif, dia bisa broken, dia bisa korosi, nggak bisa dipakai lagi. Sementara harganya lebih mahal dibandingkan rupture disk. Nah, jadi kita perlu wisdom untuk mengetahui kapan kita akan install rupture disk, kapan kita prefer relief valve, spring loaded relief valve, atau kapan kita pakai kombinasi bisa seri, bisa paralel. Nah, seperti ini gambar untuk rupture disk ya. Ada holdernya di sini. Nah, di sini bisa kita baca spesifikasinya. Nah, ini kondisi utuh dan kondisi ketika rupture-nya udah terjadi ya, udah terbuka. Seperti itu. Ini masih rapi terbukanya, tapi bisa juga pecah, robek seperti itu. Karena set pressure yang terlampaui oleh pressure yang eksesif, tinggi sekali. Nah, dari sini aja kita sudah bisa menduga ya, sebenarnya ada aja kekurangan dari rupture disk ini, gitu ya. Nah, an important problem adalah dia bisa flexing, material metalnya itu bisa peot, bisa flexing, dia tidak terlalu rigid ya. Dia tipis, jadi dia bisa peot, dia bisa istilahnya dia tidak bisa memaintain original shape-nya. Apalagi kalau pressure-nya dynamic, pressure-nya naik turun gitu di dalam kolom atau di dalam pipa kita. Jadi dia bisa flexing. Dan flexing ini tergantung keparahannya, bisa aja dia berujung ke premature failure. Ya. Even below set pressure. Jadi sebelum dia mencapai set pressure, dia udah failure duluan karena continuous flexing, flexing, flexing karena pressure yang dynamic tadi. Ya. Oleh sebab itu seringkali ya rupture disk itu didesain untuk beroperasi justru di bawah set pressure. Ya, jadi sebelum set pressure dari valve tercapai, rupture udah terbuka duluan seperti itu. Jadi dia masih bisa berfungsi gitu, bahkan di kondisi dia sudah flexing. Ya, in addition selain itu kalau kita punya kondisi vakum ya dalam kolom kita gitu dan ada rupture disk, ini juga bisa membuat fail rupture disknya kalau ada vakum ya. Ya, again bisa flexing gitu. Karena vakum itu pun salah satu bentuk dari pressure ya, cuman vakum itu artinya pressure yang sangat rendah gitu. Dan ini juga bisa memicu flexing di
metal disk kita, di rupture disk kita. Apalagi kalau memang kita memasang disk yang tidak cocok desainnya dengan service secara vakum. Oke, jadi seperti itu. Nah, selain itu tentu saja ada problem-problem lain ya. Artinya di sini, kalau rupture disk sudah terbuka ya terbuka. Ini adalah barang sekali pakai. Kalau rupture disknya sudah terbuka ya harus kita ganti dengan rupture disk yang baru. Ya. Dan hati-hati, ketika rupture disk terbuka artinya material akan terbuang terus, continuous discharge sampai proses dimatikan. Berbeda dengan valve. Kalau valve terbuka, release terjadi, tapi ketika pressure turun di bawah set pressure, valve bisa tutup lagi dan proses kita selamat. Material kita masih bisa contain di dalam kolom atau dalam pipa. Kalau rupture disk pecah, terbuka, ya sudah terbuang aja semua materialnya sampai kita full stop. Nah, ini juga yang harus kita consider. Dan bukan itu saja, karena rupture disk terbuka, sekarang udara bisa masuk ke dalam equipment kita, ke dalam tangki, ke dalam kolom, ke dalam vessel atau pipa kita. Dan tergantung apa yang ada di dalam, bisa saja ini memicu terciptanya api dan ledakan bahkan. Karena ada oksigen yang masuk ke dalam proses kita. Oke? In some accident, ya, dalam beberapa kasus gitu, disk were ruptured, disknya terbuka, pecah gitu, without process operator aware. Ya, jadi somehow terjadi proses upset, kemudian rupture disk terbuka, operator tidak notice, ya udah terbuang aja terus. Si materialnya terbuang, venting, udara bisa masuk, api bisa muncul, bahkan mungkin ada ledakan, tapi terlambat mengetahui operatornya. Oke, that's why untuk beberapa pemakaian, untuk beberapa aplikasi ya, rupture disk itu available dengan embedded wire ya. Jadi wire-nya ini akan terputus ketika disknya itu terbuka, akan rupture. Nah, ketika wire-nya, kabelnya ini terputus, akan memicu alarm sehingga operator sadar bahwa, oh, rupture disk kita terbuka, seperti itu. Dan akan segera masuk dan membetulkan kondisinya. Nah, selain itu ada juga kelemahan dari rupture disk itu, when rupture disk rupture, hati-hati gitu, pecahan dari disknya ini, ya, serpihan-serpihan pecahan-pecahan dari disknya ini bisa dislodge, ya, mungkin masuk lagi ke dalam kolom, mungkin masuk lagi ke dalam pipa dan bisa meningkatkan plugging atau menciptakan plugging. Ya, jadi ya ini ada by chance juga, ada probability juga di situ bahwa pecahan-pecahan pieces-pieces dari disknya ini akan ngeblok gitu kolom atau pipa yang ada di situ. Nah, cuman ya teknologi terus berkembang, recent recent advances, recent design itu sudah meminimalkan problem-problem ini. Tapi tetap aja problem remains walaupun sudah lebih kecil, lebih terkendali. Nah, dalam semua yang tadi saya sampaikan ya, dalam contoh-contoh itu, problem ini bisa dieliminasi jika rupture disk dan sistem itu sudah dispesify sebagaimana atau rupture disknya itu udah dipilih, udah ditentukan berdasarkan ya specific operating condition. Jadi kita tahu pressure dan temperatur kita yang akan kita handle dalam proses, kita tahu materialnya apa, dan baru kita pilih, kita spesifikkan, kita pilih, kita desain rupture disk yang benar. Bukan sekadar ambil dari shop atau bukan sekadar beli, tidak. Tapi rupture disk harus betul-betul spesifik bergantung kepada operating condition yang akan kita pakai, yang akan kita aplikasikan. Seperti itu. Nah, rupture disk itu ada yang kecil ya, tapi ada juga yang besar, bahkan lebih besar dari relief valve. Ya, bahkan ada commercial size itu yang sampai beberapa feet diameter dari rupture disknya. Oke, jadi ya mungkin memang venting areanya butuh besar gitu, materialnya yang dirilis bisa banyak, volumenya bisa tinggi, volumenya, tekanan tinggi, butuh venting area yang besar, sehingga rupture disk ini bisa didesain mulai dari yang kecil,
diameternya kecil sampai diameternya beberapa feet. Ya, jadi seperti itu dan ya in general rupture disk itu lebih murah dibandingkan safety valve atau relief valve. Oke, nah rupture disk ini seringkali itu diinstal secara seri ya dengan spring loaded relief. Jadi rupture disk dulu baru valve. Mengapa? Ya untuk memproteksi spring loaded valve-nya dari material yang korosif. Jadi kita korbankanlah rupture disk-nya supaya material yang korosif ini tidak kena ke valve kita. Atau bisa juga untuk memberikan absolute isolation ketika kita menghandle chemical yang toxic. Jadi dipastikan kita bisa mengisolate dengan kita pasang rupture disk. Hati-hati kalau rupture disk tidak ada dan langsung materialnya ini terekspos ke valve, valve itu bisa leaking, bisa weeping seperti itu. Karena materialnya korosif atau toksik. Ya. Atau seperti ini, kalau materialnya toksik, sementara valve kita weeping atau leaking, artinya ada bocor-bocor halus seperti itu, bocor-bocor halus ya, sementara chemicalnya ini toksik, dia rilis, tergantung konsentrasinya berapa di atmosfer, ada operator yang menghirup, ini bisa sangat berbahaya, bisa lethal. Ya. Ini juga bisa memberikan absolute isolation untuk flammable gas, ya, untuk melindungi komponen-komponen yang relatively kompleks, ya, di bagian safety device, khususnya kalau kita punya reactive monomer yang bisa memplugging safety valve. Ya, jadi sangat penting kita install secara seri kalau kita punya chemical yang korosif, yang toxic, yang flammable, yang bisa membuat plug safety valve. Atau untuk merilis selari ini seperti lumpur ya, yang juga bisa ngeplug si valve. Ya. Nah, kalau kita pasang rupture disk sebelum valve, biasanya kita pasang pressure gauge untuk mengetahui setelah rilis terjadi atau relief terjadi, ada penurunan tekanan nggak? Seperti itu. Kalau tekanan masih tinggi, kemungkinan valve kita juga akan kebuka. Ya, jadi seperti itu. Nah, gauge-nya ini bisa memberikan indikator ya, apakah rupture di sini bekerja atau enggak. Ya, kalau ya that shows when the disk rupture ya. The failure can be the result of pressure excursion or a pinhole caused by corrosion. In either case, the telltale gauge indicates that the disk need to be replaced. Ya, jadi pressure gauge antara rupture disk dan safety valve itu menentukan sebenarnya rupture disk ini bekerja dengan baik atau tidak, atau sudah bekerja dengan cukup atau tidak. Nah, seperti ini ya. Di sini ada rupture disk. Nah, di sini ada pressure relief valve ya ke arah sana. Dan ini ada pressure gauge. Aliran dari sini ya. Jadi kalau terjadi excessive pressure, rupture disk dulu yang akan terbuka dan aliran akan keluar dari sini, dari corongnya. Tapi kalau tidak cukup, ya pasti aliran akan mencari celah, mencari jalan keluar intinya dan dia akan ke kiri di sini, masuk ke safety valve. Apakah rupture di sini bekerja atau tidak? Nanti bisa kita cek dari suara yang timbul, dari rilis yang timbul secara visual bisa kita lihat di sini ya. Ada seperti uap nanti keluar di sini misalnya dengan suara yang sangat nyaring ya. Saya pernah di lapangan gitu ada separator, rupture disknya terbuka dan nyaring sekali. Nyaring sekali. Sangat sampai membuat kita takut seperti itu. Dan ya kita bisa cek juga dari pressure gauge. Nah, seperti ini ya. Jadi ada rupture disk di sini. Ke arah sana safety valve. Nah, di sini ada pressure gauge.
Dan kalau excessive pressure terjadi, rupture disk terbuka dan flow akan di sini, akan dibuang, venting ke sini.